Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini di kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan yaitu bab yang kelima. Bab yang kelima, ucapan lemah lembut kepada kedua orang tua. Silakan bisa dilihat yang di fotokopiannya. Kalau mau ngikutin dengan tertib bisa beli bukunya biar enggak hilang. Jadi kalau ya di fotokopi satu lembar nanti khawatirnya hilang. Jadi ya kitabnya bisa dilihat, yaitu halaman 19, hadis yang ke-8. Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar di dalam hadis yang ke-8 ini, asar dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari asar sahabat Abdullah bin Umar. An Taisalah ibni Mayyas. Dari Taisalah ibni Mayyas. Qala kuntu ma'an Najadat. Aku pernah bersama orang-orang Najadat. Najadat ini adalah suatu kelompok dari kaum Khawarij yang memiliki pemahaman menyimpang dalam urusan akidah. Najadat ini adalah bagian kelompok dari kelompok Khawarij yang memiliki penyimpangan di dalam akidah. Kemudian Taisalah ini mengatakan, fa asabtu dunuban la araha illa minal kabair. Di mana waktu saya bergabung dengan mereka ini, kelompok Khawarij ini, aku pun melakukan suatu perbuatan ini dan itu. Di mana perbuatan ini dan perbuatan itu yang saya lakukan bersama mereka kaum Khawarij, aku menganggap perbuatan itu adalah dosa besar. Fadzakartu dzalika libni Umar. Kemudian Taisalah ini pun mendapat hidayah. Dapat hidayah atau hijrah lah begitu. Sudah dapat hidayah, kemudian pengen belajar ilmu, pengen ngaji. Dia meninggalkan kelompoknya yang dulu,
kemudian dia pengen belajar ilmu agama dan datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ini pas. Ya, kenapa pas? Karena setelah dia taubat dari perbuatan yang dia lakukan bersama kaum Khawarij, dan dia pun mulai belajar kepada orang yang pas. Siapa? Karena yang dia datangi adalah sahabat Abdullah bin Umar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, saya pun bercerita kepada sahabat Abdullah bin Umar apa yang telah aku lakukan bersama kelompok kami dahulu sebelum saya tinggalkan. Cerita kepada sahabat Abdullah bin Umar tentang yang dia lakukan dengan kaum Khawarij tadi. Faqala ma hiya? Qultu kadza wa kadza. Saya pun bercerita di mana waktu saya masih bergabung dengan kelompok ini, saya melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Tidak disebutkan dalam athar ini, tidak disebutkan dosa apa yang dilakukan. Menurut Taisalah ini yang dia lakukan itu termasuk dosa besar dan saya pengen tobat, begitu. Ceritalah kepada sahabat Abdullah bin Umar. Setelah cerita apa yang dia lakukan bersama kelompoknya yang dahulu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Yang engkau lakukan itu bersama kelompokmu sebelum engkau tahu hidayah, sebelum engkau mendapatkan hidayah, itu bukan perbuatan dosa besar. Dianggap sama orang ini, ya, yang dia lakukan itu dosa besar. Dan ternyata apa? Ternyata menurut sahabat Abdullah bin Umar itu bukan dosa besar. Karena memang mereka memiliki penyimpangan dalam akidah. Ya, memiliki penyimpangan di dalam akidah. Sehingga ya mereka demikian. Ternyata yang dilakukan itu ya menurut sahabat Abdullah bin Umar bukanlah dosa besar. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar melanjutkan, hunna tis'un. Karena dosa besar itu 9. 9 di sini bukan sebagai pembatasan. 9 di sini adalah kabar. Karena dosa besar itu banyak. Tetapi yang di sini disebutkan itu 9, bukan 9 itu sebagai batasan, tapi lebih. Al-Imam ya disebutkan Al-Imam Az-Zahabi ya memiliki kitab yang judulnya Al-Kabair. Dosa-dosa besar itu banyak di situ, lebih dari 9. Nah, di antara dosa besar yang 9 itu katanya Abdullah bin Umar ketika menjelaskan orang tadi, yaitu Taisalah, mengatakan yang pertama dosa besar itu adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dosa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar yang berkaitan dengan hak Allah Rabbul Alamin. Di mana dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul pernah ditanya, ayyu dzanbil a'zam? Ya Rasul, dosa apakah yang paling besar? Rasul mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan engkau sadar Allah yang menciptakanmu. Allah yang telah memberikan rezeki. Allah telah memberikan kecukupan kepada engkau. Tetapi engkau telah menyekutukan di dalam ibadah. Ya, engkau telah menyekutukan dalam ibadah, engkau berikan kepada selain Allah. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Allah menyebutkan, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka wa zulm.
Inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang paling besar. Ini yaitu yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu? Yang keduanya kata Abdullah bin Umar, wa qatlun nasmah. Engkau membunuh jiwa. Engkau membunuh jiwa. Maknanya membunuh ini yang bukan haknya. Karena ada yang memang dibolehkan di dalam Islam. Karena ada yang dibolehkan di dalam Islam. Ya, apa di antaranya? Dalam Islam disebutkan as-sayyibu zani. Seorang yang telah memiliki pasangan yang sah kemudian dia berzina. Kemudian yang keduanya adalah ya, seorang yang membunuh, maka dengan hukuman kisos dibunuh juga. Yang ketiganya orang yang murtad. Orang yang murtad. Tapi ini yang membunuh siapa? Bukan apa? Bukan kita. Ada yang memiliki wewenang di sana. Bukan berarti, oh kamu murtad, berarti hukumannya bunuh. Yuk kita bunuh. Enggak boleh. Ada aturan. Nah ini bukan dia membunuh, bukan haknya. Membunuh yang bukan haknya, maka masuk dosa yang besar, dosa yang besar. Kenapa? Karena dia membunuh apa? Wa qatlun nasmah. Makna dari membunuh jiwa yang bukan haknya. Ini termasuk dosa besar. Yang kedua. Yang ketiganya wal firaru minaz zahf. Dosa besar yang ketiga adalah lari dari medan perang. Lari dari medan perang, dari medan jihad. Karena ada di sana jihad yang hukumnya itu fardu ain. Yang wajib untuk apa? Untuk dia maju, untuk dia berani. Di antaranya yang pertama ketika memang kaum muslimin telah dikepung. Kaum muslimin telah dikepung, maka wajib bagi setiap muslim ketika itu wajib mengangkat senjata. Kenapa? Karena sudah dikepung. Dikepung musuh, ini misal. Dikepung musuh, maka kaum muslimin ketika itu wajib mengangkat senjata. Yang kedua adalah ketika telah ditunjuk seorang imam, pemimpin. Maka wajib bagi dia untuk berangkat setelah izin orang tua tentunya. Yang ketiganya adalah ketika sudah bertemu antara saf kaum muslimin dan saf kaum musyrikin atau musuh dalam medan perang. Sudah ketemu dua apa? Dua pasukan. Nah ini wal firaru minaz zahaf. Lari dari medan perang sudah ketemu. Sudah apa? Sudah ketemu dengan pasukan musuh, sudah di kancah di medan peperangan, ini nggak boleh lari. Kenapa nggak boleh lari? Termasuk dosa apa? Dosa besar. Nggak boleh ketika ngelihat orang-orang yang mau perang dari kalangan orang-orang kafir, sudah ketemu dua pasukan, kemudian ngelihat, wah orang kafir kok badannya gede-gede ya. Saya izin dulu, saya tak pulang dulu, saya tak fitness dulu. Ya nggak boleh. Kenapa? Sudah ketemu dua pasukan. Wah kayaknya badannya gede-gede. Nih saya izin dulu nih. Kemana? Saya tak latihan bela diri dulu. Ya, karena udah ketemu. Kenapa nggak dari kemarin latihannya? Maka dosa besar seorang yang lari dari kancah peperangan sudah ketemu. Maka harus maju, mati atau syahid. Sudah. Mati, menang, ya syahid ataupun menang. Sudah. Ketika kalah meninggal syahid. Menang dia mendapatkan pahala dan ghanimah. Nggak ada yang ketiga, lari nggak boleh. Pilihannya cuma dua, maju, baik itu syahid atau menang. Maka lari dari medan perang termasuk dosa besar. Yang keberapa? Yang keempat.
Wa qadful muhsanah. Yang keempat di antara dosa besar yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar adalah menuduh seorang perempuan berzina. Menuduh seorang perempuan yang sudah memiliki pasangan yang sah dengan berzina. Ya. Ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena menentukan seorang berzina itu nggak gampang. Menentukan seorang berzina itu tidak mudah. Terus bagaimana caranya? Pertama harus mendatangkan saksi. Mendatangkan saksi kalau memang mau menuduh seorang perempuan atau seorang laki-laki berzina harus mendatangkan saksi. Dan saksinya ini 4 orang. Laki-laki. 4 orang laki-laki. Ya. Kemudian laki-laki ini orang yang benar. Bukan orang-orang yang tukang mabuk, tukang main judi. Bukan. Laki-laki 4. Ya. Kalau banci gimana Ustaz? Enggak ngikut nih. Ya. Kemudian 4 orang ini memang melihat secara langsung. Melihat secara langsung antara bertemunya 2 khitan. Bertemunya antara kemaluan laki-laki dan perempuan, geliat jelas ketika itu. Ya, ini nggak sembarangan menuduh seorang berzina, nggak mudah. Ya, dia geliat, ya, jelas. Kalau 3 jelas, yang satunya nggak jelas karena kacamatanya ketinggalan. Ini nggak masuk. Wah, saya tadi nggak jelas. Kenapa? Kacamata saya ketinggalan. Nah, ini nggak masuk ini. Walaupun 3 ini jelas, tapi kan ada HP-nya nih. Ya HP nggak bisa. Karena apalagi HP. Yang zina siapa, mukanya diganti orang lain aja bisa aja. Ya. Ini ketika seorang menuduh berzina, menuduh orang lain berzina, maka dia harus mendatangkan saksi. Ya. 4 orang. Dan 4 orang geliat ketika itu. 4-4-nya. Nggak bisa, kemarin 2 orang, sekarang 2 orang, nggak bisa. Ini kita udah ngeliat nih, 2 orang, kemarin si Anu sama si Anu ngeliat, nggak bisa, 4 orang ketika dalam satu kesempatan tersebut. Ya. Beda dengan orang yang ngaku. Ya, beda dengan orang yang ngaku. Zaman Rasul memang ada orang yang ngaku. Ya, dari seorang pada zaman Rasul dalam hadis juga sebutkan ada seorang perempuan yang datang ke Rasul, ya Rasul, ya asabtu dzunuban fa'akim alayyal had, ya Rasul saya berzina ya Rasul. Dan dia sudah berkeluarga. Saya minta engkau untuk memberikan kisos, memberikan had. Saya minta untuk dirajam ya Rasul. Ya. Kemudian dia mengatakan bukti saya berzina ini ya Rasul. Dia sambil menunjukkan perutnya sudah buncit. Maka Rasul mengatakan seorang gak boleh dirajam kalau ada janinnya. Akhirnya ditunggu sampai lahiran. Ya Rasul saya minta dirajam ya Rasul. Ini anaknya udah lahir. Ya. Sekarang saya minta dirajam. Terus kalau lahir itu nanti yang ngasih susunya siapa? Setelah dikasih susu, air susunya dia atau yang lain juga boleh. Balik lagi ke Rasul, ya Rasul saya berzina, ini buktinya, saya minta dirajam. Akhirnya pun dirajam, dikubur dalam keadaan berdiri sampai dada, ya, kemudian dilemparin batu sampai mati. Dilemparin batunya juga enggak kecil-kecil segini enggak. Kayak ngelempar jumroh itu enggak mati-mati. Atau ngelemparinya dengan dengan batu yang gede diangkat 5 orang, blek, ya langsung mati. Enggak. Segini, enggak terlalu besar, juga enggak kecil. Bagaimana dia merasakan sebagaimana ketika berzina. Nah, sehingga yang keempat ini adalah menuduh seorang berzina itu enggak gampang. Harus dia mendatangkan mendatangkan bukti, saksi.
mendatangkan apa saksi. Dan ketika dia menuduh seorang berzina, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Yang kelima, wa aklur riba, dan memakan harta riba. Makan harta riba. Ustadz, saya nggak makan harta riba, Ustadz. Saya cuman uang riba itu saya buat beli mobil, Tat. Ya sama aja. Saya nggak buat makan, Tat. Bener. Tapi saya buat beli rumah, Tat. Saya buat beli sawah. Saya buat beli apa lagi? Motor. Makna wa aklu riba, dosa besar makan harta riba, bukan artinya cuman makan. Kenapa? Karena makan ini adalah kebutuhan pokok, sehingga Rasul menggunakan arti wa aklu riba, engkau makan harta riba, maknanya bukan cuman dia gunakan untuk makan, tetapi dia gunakan untuk yang lain itu sama. Kenapa? Kalau disebutkan satu persatu terlalu panjang. Harta riba, nggak boleh beli rumah, nggak boleh beli sawah, nggak boleh beli motor, nggak boleh beli mobil. Nanti panjang banget. Sehingga secara umum kebutuhan yang setiap hari itu makan. Bukan berarti selain makan itu harta riba, boleh. Nah ini, makan harta riba. Yang berapa ini? 1, 5. Wa aklu riba. Yang keenam, wa aklu malal yatim. Dosa yang keenam, dosa besar adalah makan harta anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yatim man mata abuhu wa huwa shaghir. Barang siapa yang bapaknya meninggal dunia sedangkan anaknya ini masih kecil, belum dewasa, belum tamyiz, belum dewasa, masih kecil. Jadi kalau jenengan, wah saya juga yatim, Tat. Bapak saya udah meninggal, Tat. Umurnya berapa, Pak? Saya 50 tahun. Ya, bukan yatim jenengan. Yatim gede, ya kan? Yatim gede. Anak yatim itu yang bapaknya meninggal dunia dalam keadaan anaknya masih kecil, si bayi. Atau sebelum balik, maka itu anak yatim. Ya, itu anak yatim. Dan orang yang memakan harta anak yatim, maka masuk dosa besar. Saya nggak makan harta anak yatim, nggak makan harta anak yatim. Cuman saya uangnya itu saya gunakan untuk modal usaha. Nanti kalau usahanya lancar, nanti saya kasih buat dia uangnya. Kalau dia minjem harta anak yatim boleh, nanti kalau sudah ada dipulangin. Itu kayak menghutang. Tapi kalau make harta anak yatim, dia gunakan untuk pengembangan. Dia gunakan untuk buka usaha walaupun nanti untungnya buat ngasih anak yatim. Ya kalau untung. Kalau buntung, nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati. Khususnya bagi orang-orang yang menggunakan ini untuk niat baik, ya seperti yayasan, panti asuhan. Ingat, harta anak yatim nggak boleh diambil. Ya. Kalaupun ada untuk diambil boleh bagi orang yang ngurus. Karena masih kecil diurus, dia yang mandikan, dia yang masakin, dia yang ngurusin kehidupannya. Boleh dia ngambil dari harta anak yatim sebagai gaji untuk dia. Ya. Tetapi harta anak yatim ini gak boleh diambil, dia gunakan untuk yang lain. Untuk pengembangan panti, untuk membangun masjid, untuk perluasan tanah. Ini nanti buat mereka. Kalau untung. Ya, enggak boleh. Hati-hati. Ya, Rasul mengingatkan apa? Keutamaan orang yang membantu anak yatim pada hari kiamat seperti 2 jari ini. Tetapi hati-hati ketika dia tidak tahu ilmunya, ancaman juga dosa besar ketika dia menggunakan harta anak yatim bukan pada tempatnya atau dia ambil untuk yang lain.
walaupun dengan alasan-alasan yang kelihatannya baik, tetapi aslinya dia mengambil harta anak yatim. Maka ini dosa besar. Ya. Yang berapa ini? 6. Kemudian yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Dosa besar yang ketujuh adalah bermaksiat di masjid. Berbuat maksiat di masjid. Oh berarti kalau di luar masjid boleh tak? Ya enggak boleh juga. Cuman kalau dilakukan di masjid lebih besar dosanya. Ya. Seorang yang berbuat maksiat di masjid. Ya, macam-macam. Nipu. Mungkin enggak orang nipu di masjid? Mungkin. Ya. Di mana ada uang masjid diambil tanpa hak, dosa besar. Ya. Dia menggunakan bukan apa? Ya, bukan untuk keperluan masjid, keperluannya untuk pribadi. Hati-hati. Ya. Nah, ini termasuk apa? Dosa besar. Atau ada orang yang berzina di masjid, naudzubillah, ini dosa apa? Besar. Ya. Di luar gimana? Ya sama dosa besar, cuman ketika dilakukan di masjid, maka ini lebih besar dosanya. Kemudian yang ke-8, walladzi yastaskhiru, dan orang yang gampang menghina, mencela, menghina dan mencela. Ya. Mencela ya macam-macam. Ya, mungkin karena fisiknya kurang dicela, atau mungkin kulitnya warnanya ya tidak sesuai umumnya dicela, hidungnya mancungnya ke dalam dicela. Mereka memang mesen begitu. Mereka juga diciptakannya begitu, enggak mesen.